Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amal ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin hari kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan senantiasa dilindungi, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tradisi masyarakat Islam Indonesia. Ada dua macam istilah yang dikenal di masyarakat kita, yaitu tradisi dan syariat. Apa bedanya tradisi dengan syariat? Tradisi adalah suatu adat atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat lokal dan biasanya dilakukan secara turun-temurun dari sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Sedangkan syariat adalah suatu ajaran yang bersumber dari kitab suci, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada perbedaan antara tradisi dengan syariat. Nah, yang diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah kita melaksanakan syariat, yaitu syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan tradisi, yang namanya tradisi adalah adat atau suatu kebiasaan. Jadi boleh dilakukan dan boleh tidak. Dan ada istilah tradisi Islam. Nah, tradisi Islam di sini dalam pengertian bahwa tradisi atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang Islam, bukan tradisi atau adat kebiasaan yang bersumber dari Al-Quran. Jadi ada perbedaan tradisi dengan syariat. Ya. Apa contohnya? Contoh, dalam syariat itu ada ajaran yang namanya pernikahan. Nah, pernikahan itu syariat, ada dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah. Nah, sedangkan merayakan pernikahan seperti resepsi pernikahan itu adalah tradisi. Bisa dikatakan tradisi masyarakat Indonesia, bisa juga dikatakan tradisi Islam. Tradisi Islam di sini dalam arti tradisi yang dilakukan oleh orang Islam, bukan tradisi yang diajarkan oleh ajaran Islam. Jadi yang wajib itu adalah nikahnya atau syariatnya itu adalah nikah. Sedangkan merayakan pernikahan seperti resepsi itu adalah tradisi saja. Jadi tidak dilakukan pun resepsi tidak apa-apa. Yang penting syariatnya adalah menikah. Yang kedua misalnya acara hitan. Hitan itu adalah syariat, bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Nah, sementara merayakan hitan atau merayakan sunatan itu adalah tradisi, lebih khusus lagi tradisi masyarakat Indonesia mungkin. Dan karena banyak yang melakukan orang Islam di Indonesia, jadi dikatakan adalah tradisi Islam. Ya, begitu juga akikah. Akikah itu adalah syariat, bersumber dari ajaran Islam, dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Sementara merayakan hitan itu adalah tradisi, bukan diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita harus bisa membedakan mana tradisi, mana syariat. Jangan dikatakan tradisi itu adalah syariat, bersumber dari ajaran Al-Quran. Nah, pengertiannya memang rancu. Kalau dikatakan tradisi Islam, orang mungkin menyangka ini adalah suatu ajaran yang dilakukan oleh yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, seperti kalau misalnya kalian cari di Al-Quran maupun hadis, tidak akan kalian temukan ajaran mengenai pernikahan itu harus dirayakan, akikah itu harus dirayakan, atau sunatan itu harus dirayakan. Tidak ada. Nah, itu hanya tradisi saja yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kemudian merayakan Idul Fitri itu adalah syariat. Ada hari raya kemenangan Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi seperti halal bihalal, keliling kita bermaaf-maafan dengan tetangga, itu adalah tradisi, ya.
dan lebih khusus lagi tradisi Islam yang ada di Indonesia. Kalau kita cari di negara lain misalnya, tidak akan kita temukan di suatu negara setelah kita sholat Idul Fitri kemudian bermaaf-maafan ke tetangga, ke saudara dan sebagainya. Mungkin hanya di Indonesia saja, ya, atau lebih luas lagi di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. Tapi negara-negara lain di Arab Saudi misalnya tidak ada tradisi setelah sholat Idul Fitri itu saling bermaaf-maafan ke tetangga, ke saudara dan sebagainya. Jadi itu tradisinya. Sholat Idul Fitrinya syariat. Begitu juga dengan ajaran-ajaran lainnya. Banyak yang kita menyangka itu adalah syariat, sementara posisinya adalah tradisi. Kemudian dalam hal musik misalnya, dalam Islam itu tidak ada syariat bermain musik. Cuman ada sebagian orang-orang Islam terutama di Indonesia yang memainkan alat musik dengan lagu-lagu Islami, dengan lagu-lagu seperti sholawatan dan sebagainya. Itu hanya tradisi jadi namanya, seperti gambus, kemudian marawis, hadroh. Nah itu hanya tradisi, bukan syariat yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis. Kita cari tidak ada kewajiban kita bermain musik atau menyanyikan lagu, ya, dan sebagainya. Jadi kalian harus paham yang namanya tradisi dengan syariat itu berbeda. Yang wajib itu adalah syariat, itu wajib. Sementara tradisi ini ada dua pendapat berselisih. Ada yang mengatakan tradisi itu tidak boleh dilakukan karena tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sementara ada yang mengatakan juga bahwa selama tradisi itu tidak melanggar Al-Quran dan hadis tidak apa-apa dilakukan, seperti resepsi pernikahan, kemudian resepsi hitanan, akikah dan sebagainya. Tapi banyak juga tradisi-tradisi yang dilakukan orang Islam tidak boleh disebutkan tradisi Islam. Misalnya setiap malam satu syuro itu ada memandikan keris yang melakukan orang Islam. Di Jawa itu paling banyak. Kemudian memberikan persembahan untuk Nyi Roro Kidul di Laut Pantai Selatan, dan banyak-banyak tradisi lainnya, memandikan keris dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya menjurus ke arah musyrik, itu tidak bisa dikatakan tradisi Islam. Apalagi mungkin tradisi, lebih tepatnya adalah tradisi orang Jawa di sekitar keraton, di sekitar pantai selatan dan sebagainya. Jadi jangan dikatakan bahwa tradisi yang harusnya tradisi itu dikatakan adalah syariat Islam atau bersumber dari Al-Quran maupun hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Muslim wajib mematuhi yang terdapat dalam Al-Quran maupun dan sunnah. Itu adalah contoh kita, Nabi kita Muhammad SAW. Hadis atau sunnah itu artinya sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, atau didiamkan oleh Nabi. Artinya misalnya gini, Nabi melihat Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat, sholat tarawih 20 rakaat, sementara dirinya melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Tapi Nabi tidak melarang Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, 23 dengan witir. Nah itu artinya Nabi mendiamkan, dan diamnya Nabi itu adalah sunnah. Kemudian ucapan Nabi, kita lebih seringnya mengenalnya adalah dengan kata hadis. Boleh hadis, boleh sunnah, itu sama. Jadi apa yang dikatakan Nabi, apa yang didiamkan oleh Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hadis atau sunnah. Dan sebagai Muslim kita wajib berpatokan kepada Al-Quran maupun sunnah. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita sebagai Muslim wajib berpatokan, berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah. Dan kita harus menseleksi mana tradisi yang menjurus kepada ke arah kemusyrikan, dan tradisi yang tidak bersumber dari ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.